Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini karena kita masih diberi sehat. Kita terjaga dari sesuatu yang hal-hal yang tidak diinginkan, dari penyakit-penyakit atau musibah-musibah yang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan ya sekarang dan seterusnya nanti kita diberikan nikmat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Sobahul khair. Kaifa haluka? Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan banyak main, jangan banyak keluar, tetap di rumah. Lakukan aktivitas hal yang berguna lah di rumah, banyak ya. Kalau kalian ingin cari aktivitas yang bisa dilakukan di rumah, seperti kalian belajar menggambar atau kalian nanam-nanam di rumah. Olahraga pun bisa, olahraga yang di rumah. Pokoknya tetap sehat lah ya, walaupun kalian tetap sehat, tetap produktif, tetap beraktivitas walaupun kalian berada di dalam rumah ya. Ya, Bapak juga seperti ini gitu ya. Di sekolah, kalau Bapak di sekolah. Nah, untuk sebelum mulai pelajaran adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita minta selalu berdoa, minta sama Allah supaya diberi ilmu. Apa sih pentingnya ilmu? Ilmu itu penting ya. Ilmu itu yang membedakan seseorang. Seseorang itu derajatnya di bawah atau di atas, itu ilmu. Antum pintar, itu nanti akan dibedakan dengan orang yang bodoh. Sebab apa? Bukan sebab antumnya, tapi sebab ilmunya itu yang berharga. Tapi harus dibarengi dengan yang namanya akhlak. Kalian pinter gimana pun tapi nggak ada akhlak, itu sama aja bohong. Kata Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Kata Imam Syafi'i, ij'al itu artinya jadikanlah ilmaka, ilmu kamu, kanya kamu kan ya, yang video sebelumnya udah Bapak jelasin, ka itu kamu. Ij'al ilmaka, ilmumu, milhan itu garam, wa adabaka dan adabmu, dakikon tepung. Paham? Kalau kalian ingin membuat bakwan, ingin membuat mendoan atau apalah kue gorengan atau yang lain sebagainya, yang banyak apa adonannya apa garamnya? Ya tentu yang banyak apa adonannya. Kedua-duanya ini penting, ilmu itu penting, tapi lebih penting lagi yang namanya adab. Kalian beradab sama orang tua, beradab sama tetangga, sama orang-orang sekitar, sama orang yang dewasa, sama adik kalian beradab ya. Itu nanti akan menjadikan poin plus kalian di mata masyarakat. Jangan salah, itu tuh ada faedahnya di kehidupan kalian nanti pas besarnya, itu semua tetap ada faedah, ada ininya lah, pasti nanti ada ganjarannya ya, ada manfaatnya. Enggak, kita melakukan kebaikan itu enggak cuma-cuma, Allah kasih ganjaran ya. Kita berbuat baik sama orang nanti akan berbuat baik kepada kita. Ketika teman kita lagi kesusahan, kita tolong, nanti orang akan menolong ketika kita susah. Seperti itu, timbal baliknya itu pasti ada. Nah,
untuk pelajaran kali ini ya udah masuk bab 2 dan sebentar lagi UTS ya. Yang penting yang kalian pelajari itu perkenalan yang kemarin Bapak ajarkan. Kalau kalian bisa, insya Allah bisa. Dan mufradat itu kata-kata ya. Mufradat itu artinya kosakata. Kalian perbanyak hafal mufradat. Insya Allah gampang lah bahasa Arab. Kalau kalian hafal mufradatnya. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu judulnya Al-Murafiq Al-Madrasiyah. Al-Murafiq itu artinya fasilitas. Al-Madrasiyah artinya sekolah. Madrasatun, madrasiyah itu artinya apa? Sekolah. Ini ada yang sekolah di madrasah nih. Madrasah itu artinya sekolah. MI, madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah artinya sekolah dasar. Di sini kita akan membahas tentang ada 4 kata. Ya. Nanti kalian lihat apa 4 kata itu. Katanya ini. Hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Kalian buka di kotak-kotaknya ya, di kosakatanya. Ada 4 kata. Hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Ya, kalian dengarkan. Haza itu artinya ini. Hadhihi artinya juga ini, sama. Haza dan hadhihi artinya sama. Ini. Ada lagi zalika dan tilka. Zalika artinya itu, tilka artinya itu juga. Ya. Tapi ada perbedaan. Ini seperti yang Bapak ajarkan kemarin. Kalau laki-laki pakainya ini, kalau perempuan pakainya ini. Ini sama seperti itu. Ya. Misalkan haza ini, hadhi ini. Ya, yang kita bahas haza dan hadhi dulu. Haza dan hadhi artinya dua-duanya sama ini. Tapi cara pemakaiannya beda. Kalau kalian bilang haza, contoh bahasa Arabnya buku apa? Kitabun. Ya. Kitabun. Kitabun itu menggunakan haza apa hadhi? Ada yang bisa jawab? Ya, menggunakan haza. Kenapa? Gini, haza itu dipakai untuk laki-laki atau kata-kata yang bersifat laki-laki. Hadhihi dipakai untuk perempuan atau kata-kata yang bersifat perempuan. Maksud Bapak gini, hadhihi dipakai untuk laki-laki. Kalau kalian bilang hadza rijal, ada orang namanya rijal. Rijal itu laki-laki apa perempuan? Ya. Maka kalian menggunakan hadza, bukan hadhi ya. Hadza rijal. Kalau hadhi rijal itu salah. Ya. Nah, dan juga yang tadi Bapak bilang kata-kata bersifat laki-laki. Ada kata-kata bersifat perempuan, ada kata-kata bersifat laki-laki. Kalau kata-kata bersifat laki-laki itu kosong dari tak marbutoh. Tahu kalian tak marbutoh? Tak yang bulat itu, yang kalau kalian tulis Allah itu ya, terus di akhirnya kan ada tuh ya. Hak marbutoh itu namanya ya. Kalau ada titiknya namanya tak marbutoh. Kalau ada tak marbutohnya, kata itu bersifat perempuan. Kalau nggak ada tak marbutohnya, kata itu bersifat laki-laki. Contoh yang tadi kitabun, kaf, ta, alif, ba ya. Ya. Nggak ada tak marbutohnya di akhir ya, di akhir, bukan di tengah, bukan di awal, di terakhir. Ya. Di terakhirnya itu nggak ada tak marbutoh, berarti kata ini bersifat laki-laki. Nah yang tadi madrasatun, tunnya itu tak marbutoh, madrasatun. Ya, berarti kata ini bersifat perempuan.
Berarti kalau kata yang bersifat perempuan menggunakannya dengan kata hadhihi madrasatun. Seperti itu. Ya. Atau contoh lagi hadhihi Fatimah. Ya, Fatimah nggak mungkin dong, nama laki Fatimah nggak mungkin. Oke, menggunakan hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Dia menunjuk sesuatu yang dekat menggunakan hadhihi. Hadhihi ini Fatimah. Hadhihi madrasatun. Ya. Hadza masjidun. Masjidun nggak ada ta marbutohnya. Ya. Hadza faslun. Hadza maktabatun. Maktabatun apa artinya? Perpus. Ada ta marbutohnya tuh. Berarti makanya apa? Hadhihi. Hadhihi maktabatun. Ya. Paham sampai di sini? Lalu ada zalika, ada tilka. Zalika itu untuk jarak jauh. Kalau hadza kan artinya ini. Kalau zalika artinya itu. Ya. Zalika untuk laki-laki dan kata-kata bersifat laki-laki. Tilka. Tilka untuk perempuan dan kata-kata yang bersifat perempuan. Ya. Dan artinya apa? Itu. Hadza hadhi artinya ini, zalika dan tilka artinya itu. Ya. Kalau kalian mau nunjuk sesuatu yang jauh, ya, kalian lagi jalan depan sekolah. Terus kalian bilang, ya. Kalian bilangnya apa harusnya? Mau nunjuk sekolah nih. Sekolah kalian, misalkan kalian ada di depan, jauh depan sekolah. Terus kalian mau nunjuk. Bahasanya dengan menggunakan apa? Tilka. Ya, tilka ya, bukan zalika, tilka. Tilka itu berarti buat perempuan. Tilka madrasatun. Itu sekolah. Seperti itu. Ya. Atau misalkan tilka Aisyah. Nah, itu benar. Dia ngeliat Aisyah terus bilang, itu Aisyah tuh. Gitu. Atau misalkan yang laki-laki, zalika itu masjid ya. Bahasa Arabnya apa yang benar? Zalika, masjidun. Masjidun kan berarti nggak ada ta marbutohnya. Berarti menggunakan kata zalika. Zalika masjidun. Itu tuh masjid tuh. Zalika masjidun. Jadi itu aja, sebenarnya gampang. Hadza, hadhi, zalika dan tilka, hanya 4 kata. Ya. Sisanya bahasa Arab. Al-murafiq al-madrasiyah. Paham? Paham lah ya. Gampang kok. Segitu aja masa nggak bisa. Ya. Gampang. Ya, jangan lupa belajar lagi karena dikit lagi mau UTS. Jadi kalian bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya UTS. Ya, walaupun mungkin nanti UTS-nya secara ya online lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalian harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Mau online mau ini kita tuh belajar ya. Bukan nggak ada manfaatnya. Ketika sekarang itu emang nggak ada manfaatnya, tapi nanti ketika kalian lulus itu nanti akan sangat bermanfaat untuk kalian. Makanya kalian harus belajar. Sekian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholatnya ya. Bapak selalu kalau di kelas itu terbiasa kalau sebelum keluar kelas itu mengingatkan jangan lupa sholatnya, karena sholat itu penting ya. Sholat itu penting. Kalian mau baik kayak apapun, kalau kalian gak sholat itu dalam Islam itu bahaya. Karena yang paling penting nomor 1 itu adalah sholat. Ya, amal ya, amal perbuatan ya. Yang paling penting sholat. Maka ketika Ibnu Abbas, ada sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas, ditanya amal apa yang paling afdol? Kata Ibnu Abbas adalah sholat pada waktunya. Penting sholat lah ya, sholat dulu, sholat. Jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Tetap semangat, jaga kesehatan, sekali lagi belajar di rumah. Ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis namanya. Bacanya seperti apa? Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.